Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, PKLU, se-GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi ini kita mengikuti program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Cahyaningsih Ferdinandus dari GPIB Jemaat Cimanggis, Depok. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Segala puji syukur Tuhan atas kesempatan pagi ini. Kami masih sehat, masih kuat, di mana kami akan membaca Alkitab bersama dan merenungkan firman-Mu di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Rabu 11 Januari 2023, terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 3 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan pagi ini, dengan tema renungan, saling menasehatilah. Ayat emas, Ibrani pasal 3 ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Ungkapan yang mengatakan, nasihat paling tak nyaman di hati adalah yang paling kita perlukan. Memberi nasihat yang tidak nyaman didengar mengandung risiko. Persoalannya, apakah kita akan tutup mata dan membiarkan mereka yang sedang lupa diri terpeleset, atau dilandasi oleh kasih kepada Tuhan dan sesama, kita mengajaknya berbicara, mengingatkan, menasihati, juga menegurnya, sekalipun untuk itu mereka mungkin menolak dan sinis kepada kita. Nats bacaan kita berisi perintah untuk saling mengingatkan, ayat 13, dan dilakukan setiap hari. Hidup saling mengingatkan tidak berarti yang mengingatkan lebih baik dari yang diingatkan, karena sebagai manusia yang mengingatkan berpotensi juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Di tengah pergumulan hidup yang syarat tantangan, orang menjadi mudah kecewa karena merasa doanya tidak terjawab atau karena godaan duniawi seperti jabatan, penganiayaan, materi, tekanan hidup, dan lain-lain.
Menyadari akan persoalan hidup yang dapat menyesatkan orang percaya, penulis kitab Ibrani menasihati umat yang telah beroleh bagian di dalam Kristus untuk saling menasihati. Tindakan ini dilakukan setiap hari, bukan hanya sekali-kali. Artinya, dijadikan pola hidup. Sebagai makhluk sosial yang telah memperoleh bagian di dalam Kristus dan potensi jatuh dalam dosa kapan saja, penulis Ibrani mengingatkan agar kita tidak menjadi tegar tengkuk. Istilah tegar tengkuk di kalangan Yahudi menunjukkan pada hewan yang membajak dengan kuk dipasang dan dipandu cambuk oleh pembajak. Lembu jantan atau kerbau yang bandel tidak mau menurut disebut sebagai lembu yang tegar tengkuk. Potensi tegar tengkuk dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah menerima bagian dalam Kristus, termasuk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup, saling memperhatikan, dan menasihati setiap hari. Kudus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan kasih surgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap teguh di dalam kasih melayani setiap orang bergaul. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami semua Opa Oma dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pagi ini. Berterima kasih atas renungan ini. Ya Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menasihati dan mengingatkan sesama kami. Kiranya renungan ini menjadi pedoman kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dalam pelayanan dan penyelenggaraan program ini. Biarlah program ini Engkau berkati sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu, serta dapat menjadi berkat bagi umat-Mu. Kami juga menyerahkan setiap pengurus dan anggota PKLU di seluruh GPIB dalam setiap gerak langkah pelayanan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bergereja. Berkati juga kesehatan dan aktivitas kami sebagai lansia, ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Oma Opa yang sudah mengambil bagian dalam program ini. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal 2022
dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.